Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Baik ya. Kalau di depan itu tadi saya katakan ada lingkaran Advent, ada 4 lilin di sana, dan kemudian setiap lilin itu dinamai. Lilin yang pertama itu dinamai lilin harapan, paling atas, menjadi pengharapan, memiliki pengharapan atas langkah hidup kita, mulai dari yang pertama. Terus kemudian lilin kedua itu dinamai lilin kesetiaan atau cinta, kesetiaan dan cinta. Dan kemudian lilin yang ketiga yang warnanya itu lebih muda. Istilahnya warna apa yang lebih muda itu? Pink ya. Pink, warna pink, lilin pink itu dinamakan lilin apa? Gaudete, minggu Advent ketiga, atau sukacita, lilin sukacita. Dan yang keempat itu dinamakan lilin kedamaian. Dan hari ini, lewat bacaan-bacaan hari ini, saya akan memberi homili berkaitan dengan lilin yang pertama, yakni harapan. Advent itu membawa harapan, seperti ketika kita menunggu bahwa nanti akan ada Natal. Anak-anak bisa jadi menunggu bahwa nanti ketika Natal akan diberikan kado istimewa oleh orang tua, maka ada harapan akan mendapatkan kado. Atau mungkin harapan, setiap Natal biasanya diberikan baju baru. Puji Tuhan ya, setahun sekali bajunya baru. Atau mungkin juga kalau tahun baru, Natal itu akan makan enak. Puji Tuhan, makan enak 1 tahun 1 kali gitu ya. Mungkin punya harapan waktu anak-anak seperti itu. Seperti dulu saya juga kalau masih anak-anak itu kalau Natal punya harapan bisa melihat pohon terang, lampu yang kelip-kelip. Meskipun sekarang tidak hanya nunggu Natal ya, tiap hari juga ada. Kalau sudah malam banyak hiasan di pohon itu memakai lampu kelip-kelip pohon terang seperti itu. Atau punya permohonan-permohonan dan sebagainya, harapan-harapan yang kemudian kita harapkan setiap kali Natal. Atau mungkin kita punya harapan bahwa setiap kali Natal itu kita berharap akan ngumpul bersama seluruh keluarga. Sehingga ini sudah masa Advent, oh ya nanti sebulan lagi kita akan ngumpul bersama. Meskipun kita tahu bahwa nanti level ke-3, nggak tahu punya harapan bisa ngumpul bersama atau tidak. Atau kemudian kita punya harapan lagi yang lain, misalnya apa? Masing-masing tentunya punya harapan bahwa Natal itu selalu ada yang istimewa yang diharapkan. Bacaan hari ini juga menggambarkan harapan-harapan hidup sebagai orang yang beriman. Bacaan pertama dari Baruk itu menggambarkan bagaimana kita diajak untuk membawa pada kesatuan, akan ada kerajaan Allah. Lihatlah timur, terang, di sana yang memberi harapan akan keselamatan kita. Maka hidup kita itu ada harapan bahwa pada saatnya nanti itu kita akan bersatu dengan penyelamat kita, kerajaan Allah. Kemudian juga Rasul Paulus dalam bacaan kedua kepada jemaat di Filipi memberikan gambaran kepada kita bagaimana kita diajak untuk bekerja, berjuang bersama dalam satu doa. Bahkan Paulus menegaskan, aku akan mendoakan kalian dalam kesatuan hidup supaya engkau semakin boleh bersatu dengan Allah, karya dan hidupmu itu sesuai dengan apa yang diberikan dan diharapkan oleh Allah sendiri. Bahkan Injil dari Lukas juga memberikan penegasan kepada kita sebagai manusia-manusia yang berpengharapan, jangan lupa untuk bekerja dalam ladang Tuhan itu tidak jemu-jemu. Digambarkan kalau ada lembah maka ditimbun supaya perjalanan kita sampai ke ujung harapan itu makin lancar. Kalau ada yang kemudian berbukit-bukit, tolong diratakan supaya jalan kita kepada keselamatan itu semakin jelas. Maka kita diajak untuk mau memperjuangkan sampai kepada harapan itu. Jangan lelah bekerja, ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan,
yang mengejar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan atas segalanya. Kita diajak untuk tidak lelah. Tidak lelah untuk apa? Bekerja dalam ladangnya Tuhan. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita diajak, diingatkan untuk mengarahkan hidup kita seperti yang diingatkan oleh Yohanes dalam Injil Lukas tadi. Kalau memang jalanmu masih berliku-liku, kalau jalanmu itu masih kemudian banyak lembahnya atau kemudian banyak bukitnya sehingga berat rasanya menapaki, yuk bersama-sama kita ratakan supaya kita makin lancar mengarahkan hidup kita. Caranya gimana? Yohanes mengingatkan untuk bertobat, melakukan pertobatan. Saya ingat dengan sebuah cerita, ada seorang ayah yang bernama Tono, nggak kreatif banget sih. Tono melulu. Ya udah deh, menyerah. Ada seorang ayah bernama Tono, itu ngobrol sama cucunya. Cuk, ada seorang anak itu sedang bermain-main di halaman rumah. Tiba-tiba dia itu terpana ketika melihat dahan itu ada kepompong. Kemudian anak itu mulai mendekati kepompong itu dan mengamati. Ternyata di kepompong itu ada lubang kecil dan dia mengintip dari lubang itu. Ada gerakan di dalamnya. Dia bergerak-gerak mau keluar. Setelah bergerak beberapa lama terus kemudian dia terdiam. Kayaknya lemes, kasihan. Anak ini merasa iba sekali, kemudian langsung dia berlari masuk ke dalam rumah. Tidak berikut lama dia keluar sudah membawa gunting. Kemudian kepompong itu mulai digunting oleh anak itu. Setelah digunting kemudian dia mengeluarkan calon kupu-kupu itu keluar. Ternyata ulat itu sudah ada sedikit sayapnya dan dia keluarkan. Anak ini berharap bahwa ia akan segera terbang seperti kupu-kupu yang lain dan kemudian bisa riang gembira hinggap di bunga-bunga di taman rumah. Tetapi ternyata tidak, kepompong itu cuma ngolet ke sana kemari, ditungguin beberapa menit, berapa jam juga tidak ada gerakan mau terbang, bahkan sayapnya itu terlihat lemes. Dan kemudian Tono bercerita kepada cucunya, kamu melihat bahwa hidup itu perlu proses. Kadangkala kita ingin mempercepat proses dan akhirnya orang tidak menjadi seperti yang kita harapkan. Kupu-kupu yang dipercepat prosesnya ternyata tidak bisa menjadi kupu-kupu. Dia lemah, dia tidak bisa terbang. Kita ingat bahwa kupu-kupu perlu proses metamorfosis. Awalnya kupu itu berasal dari apa? Kepompong kupu-kupu, kasihan deh lo, gitu ya. Bener gak sih? Waktu kecil saya kayaknya diajari gitu. Awalnya adalah larva ya, bener ya. Larva kemudian setelah beberapa waktu berkembang menjadi ulet, sehingga makan daunan, ranting-ranting yang muda dan sebagainya. Setelah jadi ulet kemudian kepompong, dia perlu semedi menjadi kepompong dan kemudian seperti proses tadi. Ternyata dalam ilmu biologi mereka itu berjuang untuk keluar, itu proses untuk menguatkan sayap. Ada sayap yang keluar tetapi perlu kemudian dikuatkan, maka ada waktunya mereka itu bergerak mau keluar.
dan istirahat lagi, bergerak keluar dan sebagainya, istirahat lagi sampai pada waktunya mereka bisa keluar sendiri dan bisa siap terbang karena sayap-sayapnya sudah kuat. Hidup kita adalah hidup yang ada harapan. Masing-masing dari kita itu membuat harapan atas hidup kita. Tetapi jangan lupa bahwa dalam harapan itu ada perjuangan yang harus kita upayakan dan kita perjuangkan. Jangan sampai kemudian kita itu memotong proses sehingga pada saatnya kita terbang kita tidak bisa terbang karena kita memotong proses itu. Kadangkala kita merasa bahwa hidupku kok berat seperti ini. Kenapa kok hidupku mengecewakan seperti ini? Kenapa hidupku tidak sesuai dengan yang kuharapkan? Saya kecewa padamu ya Tuhan, saya protes padamu ya Tuhan dan sebagainya. Bisa jadi bahwa engkau sedang dibentuk, engkau sedang mengalami metamorfose hidup sehingga kamu nantinya siap dan mampu untuk terbang. Jangan kemudian baru lahir pengennya langsung terbang. Kita perlu belajar dulu untuk merangkak, belajar dulu untuk berdiri, belajar dulu untuk berlari dan kemudian bisa mengendalikan pesawat menjadi pilot dan terbang. Ada saatnya kita perlu berjuang, mungkin pada saatnya kita pernah jatuh, ada saatnya mungkin kita merasa letih harus mendaki gunung yang tinggi, tetapi pada saatnya nanti Anda akan merasakan berada di puncak, tetapi penting untuk melewati etape demi etape. Maka Yohanes mengingatkan kita berjuang. Mari hidup ini diisi dengan perjuangan, keberanian untuk menimbun yang berlembah, untuk meratakan yang berliku-liku dan sebagainya, diluruskan dan sebagainya. Maka ada 3 hal yang penting dalam bacaan hari ini yang perlu kita ingat. Yang pertama, ketika kita membangun harapan, kita perlu untuk membangun impian. Penting untuk pertama-tama membangun impian. Nubuat Baruk, Paulus itu mengingatkan hidup kita itu bagian dari cita-cita dan harapan. Masing-masing kita tentunya punya mimpi. Kalau enggak punya mimpi, rasanya hidup tidak berarti. Hidup tidak berarti, maka kemudian hanya diam, tidak melakukan apapun. Maka bangunlah mimpi. Apa yang kuimpikan? Apa yang kuharapkan? Seperti Natal itu saya mengharapkan nanti mendapatkan baju baru, saya mengharapkan nanti makan enak dan sebagainya. Ada harapan. Maka ada perjuangan yang dilakukan. Diingatkan orang tua, 2 minggu lagi Natal loh, sudah belanja belum ya Ma? Sudah belanja belum ya Pak? Nanti sebentar lagi Natal. Maka sudah memberi sinyal bahwa nanti siap-siap saya akan mendapatkan hadiah umpamanya. Maka ada mimpi yang kemudian dibangun. Dan yang kedua, yang penting juga adalah perjuangan yang memerlukan proses. Harapan itu kemudian dibangun dan diperjuangkan, dan ingat bahwa perjuangan itu memerlukan proses, tidak selalu bim salah bim, ada brakadabra, semuanya beres, selesai. Ada rasanya perlu perjuangan, sehingga dahi kita menjadi berkerut, rambut memutih dan sebagainya. Mungkin itu sebagian dari perwujudan kita stres menghadapi perjalanan hidup ini gitu ya. Terasa berat ya Tuhan gitu kan ya. Tetapi hidup yang terus dijalani akhirnya kita semakin ditempa, semakin dewasa, semakin punya pengalaman hidup dan sebagainya. Tidak apa-apa pernah salah, tidak apa-apa salah dan sebagainya. Kemarin saya ngomong kepada Miss Dinar, enggak apa-apa salah, yang penting kalau mukul gong yang keras saja, nanti kalau salah nggak apa-apa kok. Yang penting mantep, salah pun mantep gitu kan ya. Maka mari kita bangun kemantapan hidup kita. Mungkin kadangkala kita membuat keputusan salah, nggak apa-apa. Mungkin kita pernah melakukan tindakan salah, nggak apa-apa. Tetapi kita berani untuk memperbaiki, berani untuk belajar dari pengalaman salah kita. Kalau kita tidak pernah salah, maka kita tidak pernah belajar. Karena hidup kita adalah belajar salah. Kita menjadi makin dewasa, makin menjadi tahu arti hidup ini karena pernah melakukan tindakan salah. Dan yang diingatkan oleh Yohanes yang ketiga yang perlu kita ingat adalah keberanian untuk bertobat. Jangan lupa bertobat. Kalau memang salah, akui kesalahannya. Kalau memang salah, jangan lupa untuk meminta maaf.
Cowok-cowok biasanya gengsi ya kalau suruh minta maaf gitu kan ya. Apalagi suruh minta maaf pada pasangan. Aduh, gengsi dong gitu kan ya. Atau yang cewek yang gengsi. Dua-duanya gengsi gitu ya. Maka jangan lupa untuk melakukan itu. Langkah pertobatan menjadi penting. Bahkan Yohanes mengatakan untuk dia menyerukan semangat pertobatan. Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya, karena kita diajak untuk selalu punya semangat bertobat. Jadilah terang di tempat yang gelap. Gimana? Kok jadi lupa ya? Jadilah terang, jangan di tempat yang terang. Jadilah terang di tempat yang gelap. Kalau mau jadi terang itu jangan di tempat terang, nggak kelihatan. Kalau mau jadi terang itu di tempat yang gelap. Bisa jadi kalau keluargamu berantakan, kalau keluargamu tidak seideal yang kamu harapkan, bisa jadi Anda itu diutus untuk menjadi terang di situ. Kalau keluargamu sudah baik-baik adanya, kamu tidak kelihatan terangnya. Tapi syukuri kalau keluargamu pernah ada salah, keluargamu pernah tidak seideal yang kamu harapkan, karena disitulah kamu dipanggil untuk menjadi terang. Jadilah garam, jangan di tengah lautan. Jadi garam jangan di tengah lautan ya, nggak akan kerasa. Tetapi jadi garam di mana? Di sayuran atau mau di mana? Jadilah harapan, jangan hanya berharap. Jadilah harapan, jangan hanya berharap. Jangan hanya sampai di mulut yang manis itu. Harapan jangan hanya di ujung mulut atau hanya sekedar kata-kata, tetapi sampai di wujud nyatakan. Sehingga kita memperjuangkan harapan yang telah kita bangun. Sehingga kita mengatakan, saya manusia berpengharapan, tetapi tidak hanya sekedar berharap, tetapi memperjuangkan harapan yang saya bangun. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.